Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qaimi bihuquqillah, ma daqat illa wa farrajaha Allah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman walhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid An-Nasr rahimakumullah. Marilah kita sebelum kita memulai pembahasan kita dalam rangka kita bersama-sama belajar memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lupa berniat untuk i'tikaf supaya faedah atau manfaat kebaikan yang kita peroleh double. Kita beriktikaf, pahala i'tikaf, dan juga kita dapat pahala hadir di majelis ilmu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait tentang firman Allah di dalam surah Al-Buruj. Di dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Buruj ini memberikan hiburan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap sahabat kaum muslimin di masa itu yang menerima siksaan yang sangat luar biasa kepada kaum muslimin dan termasuk Rasulullah. Mereka menerima kekerasan sebagai tantangan dakwah di kota suci Mekah. Bukan sekedar kekerasan verbal, tetapi sampai kepada kekerasan fisik yang diterima oleh Rasulullah beserta para sahabat. Maka salah satu tujuan diturunkan surah Al-Buruj ini adalah sebagai penguat, sebagai penghibur Rasulullah SAW beserta para sahabat, karena bukan hanya orang-orang beriman di masa kalian saja, ya istilahnya begitu. Hai Muhammad, bukan pada zamanmu saja orang-orang beriman memperoleh kekerasan, penyiksaan sebagai tantangan dakwahnya, tetapi orang-orang sebelum kalian juga tidak kalah pedih penyiksaan yang mereka terima dari orang-orang kafir. Nah, jadi ini salah satu bentuk penguat spirit Rasulullah SAW beserta para sahabat untuk mempertahankan keimanan mereka. Sebelum kita membahas ayat demi ayat surah Al-Buruj, mohon disimak kitab saya baca surah Al-Buruj dan disimak panjang pendeknya, juga makhrajnya, fasahahnya disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله
العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Al-Buruj asal katanya adalah baroja. Baroja itu artinya tampak, kelihatan, berbentuk. Makanya wanita yang tidak menutup auratnya dengan baik disebut dengan tabarruj. Perempuan yang tidak menutup auratnya dengan baik disebut dengan tabarruj. Dan bentukan katanya juga membentuk makna yang berbeda. Burjun, ya, kata bendanya burjun. Burjun itu nanti akan memiliki makna benteng atau istana yang tinggi. Juga memiliki arti bintang, benteng, bintang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makna burjun dalam bentuk jamak, ya. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Fi burujin. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kalian berada, pasti kalian akan dijumpai, ditemui oleh al-maut, oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sekalipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, bangunan yang sangat kokoh. Juga di saat ini zaman sekarang ini bahasa Arab itu terus berkembang. Bahkan diartikan sebagai tower. Maka di kota Makkah itu kita kenal ada namanya Burjus Sa'ah, clock tower, jam apa? Tower jam itu. Ya, namanya Burjus Sa'ah. Tower jam. Ya. Kalau di Jakarta burju itu apa? Bubur kacang hijau.
Di Dubai ada tower yang tertinggi ya, sampai berapa meter itu? 828 meter tingginya. Dinamakan dengan Burjul Khalifah ya, Burjul Khalifah, Tower Khalifah. Dan di samping memiliki makna bangunan yang tinggi, bangunan yang kokoh atau tower, juga burjun itu artinya bintang, karena dia jelas terlihat di langit ya. Burjun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sering menggunakan istilah buruj terkait tentang gugusan bintang. Di dalam surah Al-Hijr misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin." Sungguh kami telah menjadikan di langit itu buruj, gugusan bintang. Wa zayyanaha lin-nazirin, dan kami jadikan indah kelihatannya bagi orang-orang yang memandang. Di dalam surah Al-Furqan Allah juga berfirman, "Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira." Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu burujan, gugusan bintang. Wa ja'ala fiha sirajan, dan juga menjadikan di langit itu siraj, matahari. Wa qamaran munira, dan bulan yang bercahaya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan menggunakan sumpah, yaitu was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang, memiliki bintang gemintang. Was-samaa'i dzatil buruj. Sudah kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala membuka surah-surah di dalam Al-Qur'an dengan sumpah. Sering kami ungkapkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu itu, dengan sesuatu, entah itu langit, bumi, matahari, bulan, dan malam, siang, dan seterusnya, dengan waktu, berarti sesuatu itu memiliki hikmah yang luar biasa. Di antara hikmahnya adalah itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Dan sekali lagi ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu memiliki manfaat yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Kalau sekarang sih enak ada kompas ya. Kalau dulu ya, orang-orang nelayan atau orang-orang yang melakukan perjalanan jauh itu menggunakan petunjuk arah itu dengan bintang. Bahkan nelayan-nelayan tradisional sekarang juga masih menggunakan petunjuk arah bintang. Ya, pernah tuh saya cerita sedikit, adik saya tuh dia kan suka memanah ikan di laut itu. Nyelam kemudian dipanah ikan. Pernah tuh hujan, gelap. Jadi hampir nggak tahu cara untuk balik. Nah, untungnya ada temannya itu di nelayan, jadi dia sudah hafal, dia tahu caranya. Tapi masalahnya sampannya nggak bisa hidup, mesin perahunya itu nggak bisa hidup. Nah, setelah dilapisin pakai mantel itu, jas hujan itu, baru bisa hidup dan selamat. Dan nelayan itu menggunakan petunjuk arah itu dengan melihat bintang. Yaitu salah satu manfaat daripada bintang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman,
Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian itu bintang gemintang. Untuk apa? Litahtadu biha, supaya kalian memperoleh petunjuk arah fi dhulumatil barri wal bahr, di dalam kegelapan lautan dan daratan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang memiliki bintang, yang memiliki faedah dan hikmah yang sangat luar biasa, yaitu hikmah terbesarnya adalah sebagai tanda kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil maw'ud, demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan artinya di sini adalah hari kiamat. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, dan sepakat para ulama bahwa makna daripada al-yaumul ma'ud adalah hari kiamat. Wal yaumil ma'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Di dalam ayat ini, ayat ketiga surah Al-Buruj ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk nakirah namanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada bentuk nakirah, ada bentuk ma'rifat. Ya. Bentuk ma'rifat itu artinya definitif, definite, udah tertentu. Ya. Kalau indefinite, tidak tertentu, menggunakan bentuk umum. Allah menggunakan bentuk umum nakirah, wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bukan menggunakan, kalau dijadikan sebagai bentuk khusus, ditambahkan alif lam yang disebut dengan alif lam ta'rif, menjadi wasyahidi wal mashhud. Nah, kalau wasyahidi wal mashhud itu maknanya sudah tertentu. Tetapi ini menggunakan kalimat atau kata bentuk khusus, maka implikasinya adalah perbedaan dari para ulama terkait tentang makna daripada wasyahidin wa mashhud. Jadi di dalam Al-Quran itu terjadinya perbedaan itu menyebabkan apa? Disebabkan oleh beberapa faktor. Sebelum saya masuk ke makna, perbedaan makna syahid dan masyhud ini, para ulama berbeda pendapat terkait tentang makna Al-Quran, yang implikasinya juga nanti pada implikasi hukum fikih. Itu karena disebabkan oleh Al-Quran itu sendiri. Kata-kata di dalam Al-Quran itu sendiri, bentuk katanya. Ada misalnya yang menggunakan lafaz yang disebut dengan mushtarak. Mushtarak itu satu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya kata-kata kuru di dalam Al-Quran. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang tertalak itu, jadi dia hendak menahan dirinya, artinya masa iddahnya itu salasata quru. 3 quru, 3 kali 3 quru ya. 3 quru, salasata quru. Quru ini memiliki 2 makna. Quru bermakna suci, quru bermakna haid. Maka terjadi perbedaan.
Imam Syafi'i mengatakan salah satu guru, iddah orang atau perempuan yang ditalak itu iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci. Nah, sementara yang lain berpendapat bahwa iddahnya 3 kali haid. Karena memang memiliki 2 makna. Kuru itu bisa berarti suci, bisa berarti haid. Sama dengan kasusnya kata-kata istiwa. Kata-kata istiwa. Dan ini yang terus menerus menjadi perdebatan sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ada yang istiwa itu satu kata sampai memiliki 70 makna. Dan itu menjadi perbedaan. Perbedaan di usulul akidah, bukan usul itu, furu'ul akidah, di cabang pembahasan akidah. Teman-teman yang salafi wahabi bilang istiwa itu ya bersemayam, yang duduk itu di atas aras. Yang aswaja, oh tidak, ini harus ditakwil. Kalau tidak paham, ditakwil. Nah, itu namanya lafaz ishtarak mushtarak. Ada juga perbedaan disebabkan oleh qiraat. Oleh qiraat. Di dalam ulumul Quran kita tahu itu qiraat itu ada 7 imam. Kalau yang kita baca di Indonesia ini adalah riwayat Hafs dari Imam Asim. Padahal Imam Asim itu memiliki 2 riwayat. Jadi ada 7 qiraat dengan 7 imam. 7 imam ini masing-masing memiliki 2 riwayat. Imam Asim memiliki 2 riwayat, Hafs dan Syu'bah. Yang kita pakai di Indonesia rata-rata umumnya adalah riwayat Hafs dari Imam Asim. Kalau di Maroko sana, di Maroko itu menggunakan riwayat Qalun. Riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Kalau di Libya menggunakan riwayat Warash dari Imam Nafi'. Jadi berbeda-beda. Qiraat itu memiliki perbedaan dan itu juga memiliki implikasi terhadap makna daripada Al-Qur'an. Misalnya dalam kasus ayat aula mastumun nisa, yang membatalkan wudu itu adalah aula mastumun nisa. Ada yang membaca aula mastumun nisa dengan panjang la-nya, la mastum. Ada yang membaca dengan pendek, lamastum. Dan implikasinya terhadap hukum fikih. Kalau yang membaca dengan la mastumun nisa, berarti kalau bersentuhan dengan wanita tidak batal wudunya. Yang membatalkan adalah la mastum, ay jama'tum, ketika melakukan hubungan suami istri, baru batal wudunya. Tetapi yang membaca dengan la mastum, bukan la mastum, membaca dengan la mastum, ya, bersentuhan saja sudah batal. Imam Syafi'i bahkan sampai dalam kasus berhenti membaca yang disebut dengan waqaf dan ibtida, itu juga memiliki implikasi kepada perbedaan makna. Berhentinya di mana itu akan membawa perbedaan makna. Misalnya di dalam surah Yusuf, ketika Yusuf dirayu oleh perempuan, ya, bosnya itu, istri bosnya, dirayu. Nah, di dalam
rentetan ceritanya itu ada ayat yang mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Di dalam mushaf Indonesia, cetakan Indonesia, wakofnya berhentinya di walaqad hammat bihi wa hamma biha. Baru dilanjut laula ar-ra'a burhana rabbi. Di dalam mushaf Madinah, Arab Saudi, berhentinya walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Tidak berhenti di hamma biha. Terjadi perbedaan makna. Kalau berhenti di hamma biha walaqad hammat bihi wa hamma biha, perempuan itu suka sama Yusuf, pingin sama Yusuf, Yusuf juga pingin sama perempuan itu. Artinya Nabi Yusuf punya keinginan untuk melakukan, dan itu agak rawan memaknai seperti itu. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu ingin dengan Yusuf, Yusuf juga ingin dengan perempuan itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya saja dia tidak melihat bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang mushaf Saudi, perempuan itu sungguh ingin kepada Yusuf dan Yusuf sungguh ingin kepada perempuan itu seandainya kalau tidak ada burhan, tidak ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Itu uniknya itu. Maka terjadi perbedaan, bahkan sampai kasus wakaf di kalimat mana berhenti itu memiliki implikasi makna. Nah, di dalam kasus wa syahidin wa mashhud, termasuk di antara yang menyebabkan perbedaan makna atau penafsiran di dalam Al-Quran itu adalah menggunakan bentuk umum. Menggunakan bentuk umum. Wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan dia disaksikan. Ini bentuknya umum. Maka banyak perbedaan penafsiran para ulama. Di antaranya garis besarnya ada dua, ada dua makna. Ada syahid, maknanya adalah penguat. Makanya kalau dalam pengadilan itu saksi itu sebagai penguat. Saksi itu sebagai penguat. Ada maknanya syahid di sini adalah lawan kata daripada ghaib. Ghaib itu tidak hadir. Syahid itu berarti hadir. Maka dalam kata-kata orang Arab, rajulun syahid atau rajulun ghaib. Dia hadir atau dia ghaib. Ghaib itu tidak hadir. Jadi ada dua makna. Syahid bimakna yang menguatkan, syahid bimakna yang hadir, lawan daripada ghaib. Baik, kita mulai daripada yang maknanya yang hadir. Ada beberapa pendapat para ulama. Sengaja saya ingin menjelaskan hanya sumpah ini, 3 ayat ini, dan lebih fokus pada perbedaan makna daripada syahid dan masyhud, supaya kita tahu ulama itu berbeda pendapat, dan itu adalah suatu hal yang sangat biasa dalam ilmu pengetahuan, bahkan dalam agama. Itu suatu hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah menyalahkan orang yang berbeda dari kita. Jadi sekian banyak penafsiran ini, tidak ada para ulama yang mengatakan ini yang paling benar. Tidak. Paling mereka balik mengatakan wallahu a'lamu bihaqaiqil Quran. Allah lah yang lebih tahu, yang maha tahu dengan hakikat Al-Quran. Mereka tidak ada mengklaim paling benar, tidak ada. Yang lain salah, tidak salah. Yang pertama, yang dimaksud dengan syahidin wa mashhud, demi yang hadir dan yang disaksikan di tempat yang hadir itu, yaitu al-yaumil qiyamah. Yang dimaksud dengan syahid di sini adalah orang-orang yang hadir di hari kiamat itu.
masyhud yang disaksikan adalah hari kiamat itu. Karena pada hari kiamat itu kita akan menyaksikan hal-hal yang sangat luar biasa dahsyat. Dan ini memiliki beberapa alasan. Satu, karena Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua bersumpah dengan yaumil maut, demi hari yang dijanjikan, dan memiliki menyambung maknanya dengan wasyahidin wa masyhud. Syahid orang-orang yang menyaksikan hari kiamat, dan yang disaksikan adalah peristiwa-peristiwa pada hari kiamat tersebut. Dan ini adalah kehadiran di mana semua makhluk di situ hadir. Dan ini adalah kehadiran yang paling dahsyat, perkumpulan yang paling dahsyat, tempat penyaksian yang paling dahsyat. Semua makhluk, jin, manusia, ya, hewan, para nabi, malaikat, semua hadir untuk menyaksikan balasan mereka semua. Kemudian Allah juga menyebut yaumul qiyamah itu dengan yaumun masyhud. Ya. Di dalam ayat ini kan syahidin wa masyhud. Allah menyebut hari kiamat itu dengan masyhud di dalam ayat yang lain. Di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud." Itulah hari yang dimana manusia dikumpulkan semuanya, wa dzalika yaumun masyhud, dan itulah hari yang disaksikan. Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun." Suara itu cuma satu kali. Suara yang membangkitkan sangkakala. Ya. Fa idza hum, kemudian seketika itu semua manusia, semua makhluk, jami'un, semuanya, ladaina muhdharun, dihadirkan di hadapan kami. Maka makna syahid di sini adalah orang yang hadir di hari kiamat itu, makhluk yang hadir. Masyhud itu hari kiamat. Makna yang kedua daripada syahid dan masyhud di sini adalah yang menjadi masyhud, yang disaksikan adalah hari Jumat. Pendapat yang kedua, hari Jumat, karena di situ kaum muslimin laki-laki ya, wajib untuk menghadiri sholat Jumat, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid di sini artinya orang yang hadir di hari Jumat. Kemudian masyhud adalah hari Jumat, yang dimana orang-orang hadir pada hari tersebut. Bahkan Rasulullah SAW juga secara langsung menyebut masyhud pada hari Jumat. Beliau bersabda, "Aktsirus sholawata alayya yaumal jum'ah fa innahu yaumun masyhud tashhaduhul malaikah." Aktsirus sholata alayya, perbanyak selawat kepadaku yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Fa innahu yaumun masyhud. Fa innahu yaumun masyhud, karena hari Jumat itu adalah hari yang disaksikan. Tashhaduhul malaikah, yang dihadiri oleh para malaikat. Makna yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksud dengan syahid wa masyhud adalah hari Arafah. Hari Arafah, yaitu sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari Arafah. Allah menggunakan sumpah
syahid wa mashhud yang bermakna Yaumin Arafah, karena memang hari Arafah itu adalah hari yang istimewa. Ya. Di mana pada hari tersebut orang-orang wukuf di Arafah. Ya. Datang dari penjuru yang jauh. Ya'tuka min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Kemudian makna yang berikutnya, keempat adalah Yaumun Nahar, hari yaitu pada 10 Zulhijjah. Allah bersumpah dengan hari 10 Zulhijjah karena memiliki keistimewaan. Orang-orang dari penjuru dunia berkumpul di Muzdalifah dan di Mina. Ya, di Mina, Muzdalifah. Kemudian pada tanggal 10 itu juga yang tidak melakukan haji salat Idul Adha. Artinya lagi-lagi ini menunjukkan keistimewaan pada hari Arafah. Namun ada ulama yang menggabungkan semuanya. Yang dimaksud di sini adalah waktu-waktu yang sangat mulia. Waktu-waktu yang luar biasa memiliki keistimewaan. Ya, termasuk adalah hari kiamat, hari Jumat, hari Arafah, dan hari Nahar itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan dari sekian penjelasan para ulama tentang syahid dan masyhud bermakna hadir, syahid bermakna hadir, tidak ada yang mengklaim ini yang paling benar dan yang lain salah. Jadi semuanya dijelaskan, disajikan secara jujur. Kemudian makna syahid yang bermakna penguat, yang menguatkan, yang menegaskan adalah syahid ini memiliki makna yang berbeda-beda juga. Siapa yang menguatkan? Siapa yang menegaskan? Dan siapa atau apa yang ditegaskan, yang dikuatkan? Siapa yang menjadi saksi? Maka lagi-lagi ulama berbeda pendapat. Yang pertama, syahid di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena syahid sejati, saksi sejati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah menyatakan dirinya sebagai syahid. Misalnya di dalam surah Al-Buruj sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid." Sesungguhnya Allah yang Maha menyaksikan segala sesuatu. Di dalam surah yang lain, di dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Tidak cukupkah Tuhan bagimu annahu ala kulli syai'in syahid? Sesungguhnya Dia Maha menyaksikan segala sesuatu. Di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu." Allah bersaksi, menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Nah, ini makna syahid bermakna saksi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang syahid, yang menyaksikan. Terus yang disaksikan apa? Yang disaksikan ada dua makna. Yang pertama adalah tauhid. Allah bersaksi. Kemudian disaksikan apa? Tauhid. Sebagaimana firman Allah yang tadi dalam surah Al-Imran, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti tauhid. Allah menyaksikan, menegaskan. Yang ditegaskan apa? Yang dikuatkan apa? Yang disaksikan tauhid. Kemudian yang kedua, yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
nubuwah, kenabian para rasul. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, dalam surah Al-An'am Allah berfirman, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan, siapakah yang paling besar kesaksiannya, paling kuat kesaksiannya? Qulillah, katakan, Allah syahidun baini wa bainakum. Allah lah yang menjadi saksi bagiku dan di antaraku dan di antara kalian. Ya. Yang disaksikan, yang masyhud adalah tauhid dan nubuwah. Kemudian yang kedua, syahid bermakna saksi. Kalau yang tadi pertama adalah syahid bermakna hadir. Syahid bermakna saksi, yang bermakna saksi adalah para nabi. Nabi menjadi saksi bagi umat-umat mereka. Berarti wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para nabi. Siapa yang disaksikan? Umat-umatnya. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin?" Maka bagaimana keadaan umat-umat kelak di hari kiamat ketika didatangkan kepada mereka syahid, saksi, yaitu Rasul. Kemudian makna ketiga adalah yang menjadi saksi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang disaksikan siapa? Para anbiya. Para anbiya yang lain. Lanjutan ayat dalam surah An-Nisa tadi adalah ya, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi bagi para rasul. Rasul-rasul itu, rasul menjadi syahid, menjadi saksi bagi mereka semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Wahai Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah mengutus engkau syahidan, sebagai saksi, sebagai saksi, sebagai penguat. Kemudian makna yang keempat daripada syahid wa masyhud ini adalah yang menjadi saksi adalah para malaikat. Para malaikat. Siapa yang disaksikan? Semua kaum mukminin yang mukallaf, yang terkena beban syariat, kelak akan dipersaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, ya, dalam surah Qaf, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Datang setiap orang itu bersamanya malaikat, ya, yang menggiring dan yang menjadi saksi. Semua kita akan dipersaksikan oleh para malaikat terkait tentang amal perbuatan kita semua. Kemudian makna yang berikutnya, ini mungkin makna yang terakhir. Bahkan sebenarnya masih banyak, ya, terkait makna daripada syahid dan masyhud ini. Makna yang terakhir adalah yang menjadi syahid, yang merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala, adalah semua makhluk. Alam semesta ini menjadi syahid, menjadi bukti, menjadi penguat. Siapa masyhudnya? Masyhudnya adalah wajibul wujud, Allah Subhanahu wa taala, sebagai saksi bahwa Allah itu wujud, ada. Alam ini menjadi saksi, menjadi bukti, menjadi penguat. Seandainya kita berandai-andai, seandainya tidak ada ayat-ayat Al-Quran, maka sudah cukup alam semesta ini menjadi bukti, menjadi saksi akan keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, kata ulama dalam syairnya. Di dalam segala sesuatu itu ada tanda, bukti, saksi yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Pencipta. Nah, ini makna daripada syahid dan masyhud. Lagi-lagi Al-Quran memberikan peluang perbedaan karena memang dia menggunakan kata dalam bentuk nakirah atau dalam bentuk umum, sehingga para ulama ya berbeda pendapat di dalam memaknai daripada syahid dan masyhud ini. Insyaallah kita akan lanjut ke pembahasan ayat berikutnya yang merupakan jawab sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ya, celakalah bagi penggali parit yang memenuhi parit itu dengan api yang memiliki bahan bakar. Apa maksudnya itu? Insyaallah nanti pada minggu depan kita akan membahas tentang hal ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.